Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadevi bin Nabila Qadir dengan NIM S1B1028 dari Universitas Halu Oleo Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geografi. Kali ini saya akan membahas tentang proses endogen dan eksogen. Langsung saja, yaitu yang pertama kali yang kita bahas adalah tenaga endogen. Apa pengertian tenaga endogen? Lapisan kulit atau kerak bumi yang biasa dianalogikan sebagai contoh pada telur. Pada lapisan litosfer inilah kita akan menemukan dinamika yang sangat beragam. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer. Astenosfer itu sendiri adalah lapisan yang sifatnya cair kental dan memiliki suhu sangat tinggi alias sangat panas. Cairan astenosfer yang panas ini ternyata dapat menjadi suatu kekuatan besar bagi bumi sehingga dapat menggerakkan lempeng-lempeng secara tidak beraturan. Kekuatan yang berasal dari dalam bumi dan diberikan oleh astenosfer inilah yang dinamakan sebagai tenaga endogen. Pengertian lain dari tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga endogen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga endogen, yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Makhluk hidup, 2. Matahari, 3. Gletser, dan 4. Tsunami. Berikutnya yang kita bahas yaitu jenis-jenis tenaga endogen. Tenaga endogen itu sendiri adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi. Pergerakan ini disebut dengan diastropisme. Ada 3 energi yang meliputi jenis-jenis tenaga endogen ini, yaitu yang pertama vulkanisme, kedua tektonisme, dan ketiga gempa bumi. Vulkanisme ialah semua gejala alam yang terjadi akibat adanya kegiatan magma yang terkandung dalam perut bumi. Yang kedua, tektonisme. Tektonisme ialah tenaga yang bermarkas dari dalam bumi berupa tekanan dengan arah load stretch maupun horizontal yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi yaitu ketika bumi itu terasa bergoyang atau diguncangkan kekuatan yang berasal dari dalam bumi. Berikutnya D, yaitu contoh dari tenaga endogen. Contoh pertama vulkanisme, yaitu seperti contoh gambar yang kita lihat di samping. Prosesnya itu ketika keluarnya magma ke permukaan bumi melalui retakan batuan, patahan, dan pipa kepundan pada gunung api. Aktivitas magma itu muncul setelah adanya suhu yang sangat tinggi pada magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Contoh dari tenaga endogen yang kedua yaitu proses tektonisme. Seperti contoh gambar yang kita lihat di sebelah kiri, proses tektonisme itu terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama gerak epirogenetik, yaitu gerakan yang memiliki arah horizontal atau vertikal. Akibatnya yaitu terbentuknya lapisan kulit bumi secara naik atau turun. Yang kedua yaitu gerak orogenetik, yaitu gerakan lempeng yang lebih cepat pada wilayah yang tidak terlalu luas. Hasil terjadinya gerakan ini yaitu terbentuknya pegunungan dan patahan. Contoh yang ketiga yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gempa ini terjadi karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng batuan dalam perut bumi. Yang sekarang lokasinya tenaga endogen. Tenaga endogen biasanya berasal dari dalam bumi, yaitu terjadi di dasar lautan akibat tabrakan antar lempeng. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tenaga eksogen. Kan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tenaga endogen. Sekarang yang kita akan bahas itu tenaga eksogen. Yang pertama, pengertian tenaga eksogen. Pada dasarnya, tenaga eksogen merupakan suatu tenaga yang membantu
bentuk muka bumi yang sifatnya berlawanan dengan tenaga endogen. Dengan kata lain, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi, sehingga dapat merombak dan mengubah bentuk bumi atau bentang lahan yang ada. Tenaga eksogen bisa berasal dari banyak hal seperti unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa contoh tenaga endogen adalah tenaga yang bersumber dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, atau es. Yang sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga eksogen. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua yaitu air. Air biasanya berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu berupa jasad terendek, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikutnya jenis-jenis tenaga eksogen. Ada 4 jenis tenaga eksogen, yaitu yang pertama pelapukan. Pelapukan ialah sebuah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara kimiawi, fisika, ataupun biologi. Pada umumnya, proses pelapukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, pengikisan. Pengikisan atau erosi adalah peristiwa pengikisan yang disebabkan oleh media yang bergerak seperti angin, gelombang air, laut, air, ataupun gletser. Yang ketiga, pengendapan. Pengendapan atau sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh tenaga angin atau air. Yang keempat, pergerakan batu atau tanah. Pergerakan tanah atau batu adalah sebuah proses pemindahan dan penghancuran massa batuan atau tanah dalam skala besar ke tempat yang lebih rendah. Pada umumnya, hal ini terjadi karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Sekarang, contoh dari tenaga eksogen itu sendiri. Yang pertama, contohnya dari pelapukan. Seperti gambar di samping, itu contoh pelapukan yang terjadi pada batuan. Pelapukan ini adalah proses pengikisan dan penghancuran bongkahan batu. Jadi bongkahan yang lebih kecil, tetapi tidak mengubah unsur kimianya. Proses ini disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Yang kedua yaitu pengikisan atau erosi. Pengikisan pada contoh gambar di samping adalah erosi aliran pada permukaan atau ablasi. Erosi ini dapat terjadi apabila intensitasnya atau lamanya hujan yang berlebihan dari kapasitas yang ada. Yang terakhir yaitu lokasi terdapatnya tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini bisa berasal dari banyak hal seperti unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tenaga eksogen ini biasa bersumber dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es eksogen. Sekian dari saya, itulah yang bisa saya bagi tentang info dari proses endogen dan eksogen. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.